Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya membuat perhitungan kehilangan tekanan pada sumur panas bumi, khususnya dengan menggunakan metode homogeneous yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Pertama, ini adalah bagian dari perkuliahan mata kuliah teknik panas bumi, teknik produksi panas bumi, ITB. Kemudian disclaimer yang kedua adalah Excel yang saya gunakan ini adalah menggunakan Excel Steam Table yang sudah dikembangkan oleh Magnus Holmgren ini ya. Banyak bisa ditemukan di internet. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara penggunaan fungsi-fungsinya ya. Begitu. Nah, di Excel ini saya sudah tunjukkan bagaimana step by stepnya dari mulai input data sampai perhitungan delta P atau delta pressure-nya gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan data-data yang digunakan seperti apa. Jadi metode ini adalah metode top down. Artinya apa? Artinya perhitungan tekanannya dilakukan dari atas atau dari kepala sumur ke bawah atau ke dasar sumur gitu. Nah, data-data yang ada apa saja? Yang pertama adalah laju alir atau mass flow. Di sini inputnya adalah 26 kg per second. Kemudian tekanan kepala sumur, di sini adalah inputnya 13,5. Kemudian entalpi 1500. Jadi ini dua fasa ya. Kalau dilihat dari entalpinya ini kemungkinan besar adalah dominasi air. Kemudian increment kedalamannya yang digunakan adalah 100 meter. Kenapa perhitungan kehilangan tekanan ini menggunakan increment ya, atau kedalamannya tidak langsung dari atas ke bawah? Karena sifat fluida di setiap kedalaman itu berubah ya. Jadi densitas, viskositas ya, dari atas sampai bawah itu berubah ya, padahal masing-masing sifat fluida itu digunakan dalam perhitungan. Jadi kalau hanya menggunakan titik awal dan titik akhir, maka perhitungannya tidak akan akurat gitu. Nah, increment yang saya gunakan adalah 100 meter supaya tidak terlalu banyak ya gitu. Bisa jadi semakin kecil, misalnya per 5 meter atau per 3 meter akan lebih akurat, namun nanti perhitungannya jadi panjang. Jadi saya sederhanakan menjadi 100 meter saja gitu. Nah, kedalaman casing, jadi ini asumsinya fluidanya hanya melewati satu ukuran casing ya, atau ke satu casing produksi ya. Jadi sampai kedalaman 1500 ya, dari kedalaman 0 sampai kedalaman 1500. Kemudian diameter casing ya, inside diameter itu adalah 12,515. Ini yang ukuran 13 inci ya. Jadi kalau ada casing disebut ukurannya 3/8 inci, itu bukan berarti inside diameternya adalah 13/8. Itu adalah sebutan untuk outside diameter gitu. Jadi inside diameternya tergantung dari berat casing itu sendiri. Biasanya ukurannya ada pound per footnya berapa. Nah, kalau ini biasanya yang kalau 13/8 kemudian inside diameter 12,515 itu yang digunakan adalah casing 13/8 dengan berat 61 pound per feet gitu. Kemudian di sini saya konversi juga ke dalam meter menjadi 0,31 sekian meter. Nah, roughness pipanya diasumsikan 0,00 sekian 457 meter. Kemudian data dua terakhir yaitu Qmax dan P reservoir ini nanti digunakan untuk memodelkan hubungan tekanan dasar sumur dengan laju alir atau disebut IPR ya.
gitu. Jadi ini ada data di kepala sumur uji produksi ya, ada hubungan antara tekanan kepala sumur dan laju air gitu. Kita ingin melihat di dasar sumurnya seperti apa tekanannya ya. Kemudian hubungan antara tekanan dasar sumur dan laju air itu seperti apa persamaannya gitu. Ini adalah mengisi tabel berikut yang sudah saya siapkan sesuai dengan tahapan-tahapan di Excel ini ya. Itu yang pertama yang perlu diisi adalah depth. Untuk yang baris pertama kita isi depth-nya 0, ini berarti kondisi di kepala sumur. Kemudian inklinasinya tergantung, kalau ingin menggunakan cos, tapi kalau di persamaan ini menggunakan sin, berarti yang digunakan adalah kalau vertikal maka dia adalah 90 degree gitu ya. Nah, kemudian indicationnya kita masukkan yang dalam meter, kemudian kita pagar ya. Kalau di Mac untuk memberikan pagar itu dipencetnya Fn plus F4. Oh, salah. Fn 4. Kemudian tekanan inisial ini adalah tekanan kepala sumur sama dengan ini. Kemudian V ini adalah entalpi vapor ya, berarti kita masukkan persamaannya ke di Excel ini sudah disediakan dengan fungsi HV dengan inputan pressure. Masukkan pressure-nya ini. Kemudian untuk HL juga sama dengan HL V dengan inputan ini. Kemudian untuk fraksi persamaannya adalah entalpi, kita kurung dulu, entalpi kurangi entalpi liquid bagi entalpi uap kurangi entalpi liquid. Jadi fraksi uapnya, fraksi masanya adalah 0,34. Jadi dominasi air ya. Nah, kemudian volume spesifik ya, volume spesifik di sini karena homogeneous, jadi langsung aja volume spesifiknya di mix ya sesuai dengan kadar fraksinya gitu. Maka persamaannya adalah di sini saya juga sudah tuliskan persamaannya, tinggal diikuti ya. Di sini fungsi untuk volume spesifik adalah V, untuk vapor berarti VV ya. Dengan kemudian dikalikan dengan fraksi untuk yang vapornya, kemudian ditambah volume spesifik untuk liquid dikali 1 minus fraksi. Kemudian densitas ini adalah 1 dibagi volume spesifik. Nah, berikutnya kita menghitung kecepatan. Persamanya juga sudah saya tuliskan di atas ya. Laju massa dikalikan dengan viskositas dibagi loss area. Jadi sama dengan laju dari massa sini 26, kita pagar juga karena nanti kita mau track. Kalikan dengan volume spesifik dibagi luas area. Area itu adalah 1/4 pi
D kuadrat, jadi 0,5 dikalikan dengan pi dikalikan dengan ID passing kecepatannya 16,7 meter per second. Kemudian berikutnya adalah mu, yaitu viskositas dari vapor. Di sini juga sudah ada persamaan fungsinya, yaitu my. Kita gunakan entalpi aja ya. Nah, begini. Pressure, kemudian karena uap kita gunakan vakum. Kemudian yang ini kita gunakan entalpinya adalah entalpi liquid. Nah, seperti itu ya. Nah, viskositas mixnya seperti apa, sama dengan yang volume spesifik ya, jadi tinggal vapor dikalikan dengan fraksi. Saya juga sudah tuliskan bersama di sini. Ditambah yang liquid dikalikan dengan 1 minus fraksi. Ya, sekitar 9,6 angka 10 pangkat minus 5 ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung Reynolds number ya. Di sini saya juga sudah tuliskan persamaannya sama dengan densitas dikali kecepatan dikalikan ID ya, diameter, kemudian dibagi dengan viskositas ya. Densitas, kemudian kecepatannya, kemudian viskositasnya adalah yang mix ya. Jadi kita masukkan densitas dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan ID, kemudian dibagi dengan mu ya. Sekitar 1 juta. Ini udah pasti berbulan. Langkah berikutnya adalah menghitung parameter A dan B untuk menghitung lambda. Persamaannya sudah dari sini A dan B. Nah, agar supaya cepat nih, mohon maaf agak cheating di sini, saya sudah ketikkan persamaannya ya, karena lumayan panjang ya, dan khawatir takut salah jadi nanti malah error. Jadi saya kopikan aja di sini ya. Persamaannya ini ya. Len di Excel juga sama, persamaannya ln dengan dimasukkan 7 per Reynolds number, itu yang 16 nya adalah Reynolds number, kemudian epsilon kita pakai aja, kemudian E16 itu adalah ID. Ya, 1,1 kat 10 1,1 kali 10 pangkat 22. Kemudian variabel B itu sama dengan
37530 dibagi Reynolds number pangkat 16 sekitar 4,6 pangkat minus 20. Kemudian lambda persamaannya adalah ini. Per Reynolds number kemudian ini A plus B. Error. Nah, parameter lambda masukkan nilai ini ya, sesuai dengan persamaan ini. Kemudian, nah nilainya 0,014 ya. Kemudian DP/DZ-nya seperti apa persamaannya? Saya kopikan ini. Persamanya ngikutin persamaan ini ya. Jadi ada dua bagian. Delta P dikarenakan oleh gravitasi yang rho G sin sin theta ini ya. Kemudian ini adalah variabel friksi dan akselerasi. Jadi ada gravitasi, ada friksi, ada akselerasi di sini. Nah, kemudian 100.000 ini apa? Ini konversi ya, dari Pascal ke bar ya. Kemudian bagian ini adalah delta Z ya. Jadi ini harusnya dP saja, bukan dP per dz, karena sudah dikalikan dz ya. Dz-nya kita masukkan ini, kemudian kita pagar. Oke, tab, error. Nah, maaf, belum dirapikan. N16 adalah rho. Kemudian ini radiansnya inklinasi. Jadi untuk merubah 90 ini menjadi degree, maka harus dikalikan dengan radians, menggunakan fungsi radians ya, supaya dia jadi angle gitu. Kemudian ditambah lambda dikalikan dengan kecepatan, kemudian dibagi ini spesifik volume ya, ini ID. Oke, hasilnya 0,312 ini untuk 100 meter, jadi aslinya kalau per meternya sekitar 0,003 ya. Nah, P2 nya berapa? Berarti ini P yang awal tadi ditambah dengan delta P nya ini, maka diperoleh di kedalaman 100, yaitu pressure-nya adalah 13,8. Nah, selanjutnya bagaimana? Tinggal kita
masukkan sesuai dengan kedalaman. 100-nya increment kita lock. Nanti ketika kita drag bisa sampai 1500. Angle-nya karena ini vertikal, asumsikan sama, drag saja sampai bawah sama, indikasinya juga sama. Kita bikin ya seperti ini. Kemudian pressure-nya ini di kedalaman 100 itu adalah pressure ini. VHL kita drag. Kemudian fraksinya ini L20-nya belum kita pagar. Kita lock, maksud saya pagar dulu dari tadi, lock ya, ini kita drag volume spesifik juga tinggal kita juga dan yang lainnya sama. Ya, kalau tidak ada yang error, langsung aja kita drag sampai ke kedalaman 1500. Kalau nggak ada error, hasilnya harusnya seperti ini. Nah, ini V di kedalaman 1500. Begitu. Ya, itu untuk satu nilai tekanan kepala sumur yaitu 13,5 dan laju alirnya adalah 26 kg per second. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan nilai PWF untuk masing-masing tekanan kepala sumur ini? Tinggal kita masukkan saja nilainya satu-satu ya. Kalau yang 13,5 laju alir 26 itu kan sudah ya 18,48, kita masukkan aja nilainya 18,48. Kemudian ini tinggal dimasukkan aja, laju alirnya menjadi 20 dan PWF-nya menjadi 17,5. 22 ketemunya 22,75. 22,75. Kemudian yang berikutnya adalah kalau laju alirnya 10, kemudian tekanan kepala sumurnya 21, yaitu 26,8 ya, 26. Nah, selanjutnya tinggal diplot grafik antara PWF dengan Q untuk mendapatkan persamaan garisnya ya. Baik, sekian untuk latihan pemodelan aliran ke dasar sumur sekaligus untuk fungsinya memodelkan atau untuk mencari PWF atau untuk mencari korelasi PWF dan Q ya. Mungkin selanjutnya silahkan nanti kerjakan sebagai tugas, apa korelasinya, persamaannya apa ya, hubungan antara Q dan PWF ini, apakah persamaannya Vogel, isokronal, atau persamaan PI dan lain sebagainya yang sudah pernah dibahas atau dikerjakan di pertemuan sebelumnya. Baik, sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.